Kemudian ini menjadi pertanyaan, kenapa di situ ada kaosnya Mas Prabowo satu di belakang itu? Logikanya begini, kalau saya mau kampanye, semuanya tak suruh pakai kaos dong. Kenapa cuma satu? Sana mas. Yang gendong dua yang ini. Dente. Orang kaya. Sekitar menang. Itu. Siap, Prabowo. Saya datang ke Pamekasan atas undangan sahabat saya, Haji Her, pemilik PT Bawang Mas di Pamekasan. Beliau ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang tembakau. Karyawan beliau 10.000 orang, petani tembakau beliau sekitar 20.000 orang. Tahu kedatangan saya, banyak karyawan pabrik dan petani yang datang ke kantor beliau. Pengen ketemu dengan saya. Akhirnya saya datang, yang awalnya agenda saya cuma ngopi-ngopi sama Haji Her, saya harus ketemu dengan mereka. Jadi acara itu sama sekali tidak direncanakan, tapi spontanitas. Kemudian yang kedua, itu hari di mana Haji Her itu biasa membagikan sedekahnya. Karena Haji Her itu setiap hari membagikan sedekah. Dengan nilai yang menurut saya cukup fantastis lah, karena everyday kan. Karena kebetulan jamaah itu mau salaman sama saya, Haji Her minta supaya uang sedekah beliau sekaligus saya memberikan kepada karyawan beliau. Artinya posisi saya hanya sekedar menyampaikan amanat dari Haji Her yang diberikan kepada karyawan pabrik. Jadi itu murni sedekah dari Haji Her, bukan uang saya. Saya hanya kecipratan pahala karena diminta untuk ikut membagikan. Kemudian ini menjadi pertanyaan, kenapa di situ ada kaosnya Mas Prabowo satu di belakang itu? Logikanya begini, kalau saya mau kampanye, semuanya tak suruh pakai kaos dong. Kenapa cuma satu? Kenapa kok kemudian videonya itu cuma satu dan di zoom? Kelihatan banget kalau itu orang cari-cari lah. Saya justru tahu gambarnya Mas Prabowo ada di belakang saya setelah video itu beredar. Sebelumnya saya nggak ngerti. Ya surat apa? Wong silaturahmi kok pakai surat? Justru saya nantang balik nih yang nuduh. Tunjukkan surat apa yang saya bawa ke sana. Nggak ada. Wong saya datang cuma orang tok gimana? Jadi uangnya punya Haji Her, pemilik PT Bawang Mas. Silakan dikonfirmasi ke beliau. Bukan uang saya. Dan kan sudah ada konfirmasi dari mereka penerimanya. Videonya sudah ada kan? Itu bukan dari saya. Apalagi tuduhannya bahwa suratnya Mas Prabowo. Surat apaan? Nggak ada. Lagian kan rahasia umum, orang itu kalau money politik ya biasanya sembunyi-sembunyi. Masalah money politik terang-terangan dari mana? Jelas itu motifnya cuma sedekah. Makanya saya justru menantang. Silakan dibuktikan kalau ada tuduhan. Bawaslu silakan bergerak. Dan saya dengar Bawaslu sudah bergerak di Pamekasan. Nah itu dia Gus soal laporan ke Bawaslu. Siap nggak Gus? Oh siap. Kenapa kan saya ngetek di Instagram saya. Ketika ada permintaan dari Mas Ganjar sama Mas Imin supaya ditindaklanjuti, saya dengan senang hati. Saya siap. Gitu. Tapi posisinya Gus Miftah ini nggak tergabung dalam TKN. Coba dilihat, ada nggak TKN atas nama Gus Miftah? Nggak ada. Saya bukan TKN, saya bukan TKD. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Mas Prabowo. Jadi pergerakan saya itu bukan karena perintah TKN, bukan perintah TKD, bukan perintah Pak Prabowo. Tapi karena saya senang dengan Mas Prabowo, saya bergerak untuk Mas Prabowo. Itu saja. Bukan karena surat apapun. Kalau dulu jauh hari sebelum ada TKN, sebelum ada TKD, sebelum Mas Prabowo nyapres, itu justru saya dapat amanah dari beliau untuk sowan-sowan kiai. Nah, kan datang ke pondok saya, semuanya lihat waktu itu. Dulu kan udah jauh hari sebelum pendaftaran. Nah, jadi kalau ada tim nasnya Amin ya, menuduh itu ada surat, ya silakan aja dibuktikan. Nah, ya. Tunjukkan aja ke media itu loh. Bener nggak itu surat itu untuk saya gitu. Jadi kalau ada pas saya bagi duit mengatakan dukung Prabowo Gibran, silakan ditunjukkan. Kemudian yang kedua, saya itu setiap pengajian rata-rata bagi duit. Coba dari video-video saya yang lama, dari 2017 bahkan 2015 saya udah bagi-bagi duit. Saya ada orang bedah rumah, saya bisa bantu ya saya bantu. Ada orang minta modal usaha, saya bantu. Kenapa yang diviralkan cuma di Pamekasan? 2 bulan yang lalu saya bagi 20 tiket umroh, kenapa nggak dipersoalkan kepada jamaah saya? Saya bagi 20 tiket umroh gratis untuk jamaah saya. Dan yang lain-lain, apalagi di pandemi, jejak digital bisa melihat. Saya borong 1 kandang ayam, saya bagi untuk masyarakat.
saya borong sekian ton beras, saya bagi ke masyarakat. Artinya kebiasaan memberi itu sudah dari dulu, tidak hanya sekarang. Gus Miftah menduga nggak kalau ini serangan dari lawan? Ya jelas, ini kan musim politik, jadi apapun bisa dipolitisir. Ya tapi ya saya biasa-biasa saja kok menyikapinya. Toh niat saya baik, saya cuma bilang begini ya, jangan sampai gara-gara pemilu, nalar sedekah kita itu menjadi hilang. Orang yang biasanya memberi, karena takut diduga money politik, takut dituduh macam-macam, akhirnya nggak jadi mau memberi. Rakyat kita masih banyak yang membutuhkan kok. Teruskan sikap memberi kepada masyarakat yang membutuhkan. Berulang kali saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Karena saya dulu juga orang menderita itu. Makanya kenapa saya sering berbagi. Jadi sekali lagi kalau ada tuduhan itu kampanye, bahkan ada surat tugas dari Mas Prabowo, ya saya senyumin saja. Surat dibuktikan saja itu. Dan siap dipanggil. Oh siap kapanpun dipanggil kita siap. Kan kita warga negara yang baik. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.